Ya, kembali lagi di channel Dunia Kris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kris yang istimewa. Tentunya sudah cukup lama mungkin di channel ini membabar kris yang kelasnya menengah ke atas. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung lihat untuk perejengan sandangannya. Seperti ini untuk sandangannya. Seharusnya dengan melihat sandangannya saja sudah terlihat atau sudah tergambarkan bagaimana isi dari warangkanya. Karena jika disaksikan sekilas secara keseluruhan atau dari kejauhan, yang jelas menarik perhatian adalah kayunya. Tentunya kayu dari pelokan ini, walaupun dia bermotifkan gaya Yogyakarta, tapi kayunya menggunakan kayu cendono wangi yang inden, tentunya yang bagus. Lalu dilengkapi dengan pendok yang sudah terlihat dengan cukitan yang sangat ngerawit, sangat detail, dan juga terpancar dengan jelas warna dari pendoknya. Tentunya dengan warna seperti ini maka sudah bisa dinilai atau sudah bisa dipastikan bahwa pendoknya terbuat dari bahan perak. Seperti itu. Nah, cakep kan polokannya. Lalu yang tidak kalah menarik adalah seperti biasa, kita akan melihat detail dari dedernya. Cukitan yang cukup dalam dan juga sangat rapi. Rodonya. Untuk bahan mungkin bisa saya masukkan ke tayuman ya, karena dia memang bobotnya agak berat, antep. Tapi sebenarnya sejujurnya saya belum pernah lihat tayuman yang nginden seperti ini, yang nyala seperti ini. Yang saya tahu dan saya bisa pastikan kalau tayuman itu dia terdapat buletan atau semacam lingkaran di sini yang biasanya disebut dengan bahasa motif kulit coro atau kulit kecoa. Tapi mungkin ini juga bisa masuk karena garapnya bagus, detail, juga bobotnya antep, dia agak sedikit berat gitu, antep. Cuman yang belum saya tes adalah memasukkannya ke dalam air, karena jujur saya sayang eman-eman tak masuknya ke air seperti itu. Jadi hanya menilai dari tampilan saja. Lalu di bagian handle juga ini mendaknya juga terbuat dari bahan perak, dengan motifnya masih standar ya, Parijoto ya. Tentunya juga lawasan atau lamen, mendak lamen, deder lamen, tentu dengan motif kayu seperti ini peloknya juga pastinya sudah lamen, ditambah dengan pendok juga lamen. Di full set ini lawasan semua. Nah, jika dengan sandangan secakep ini, tidak bisa dipungkiri seharusnya juga dalamnya tentunya cakep ya. Karena dari bajunya, sandangannya ini sudah elegan seperti itu. Dan ditambah dengan beberapa kali terakhir juga sepertinya sudah cukup lama saya tidak mengeluarkan keris yang kelasnya menengah ke atas. Rata-rata juga semi menengah ke bawah mungkin, seperti itu. Oke, kita akan coba buka secara perlahan tentunya.
Dari tampilan bentuk pamor sudah bisa dipastikan bahwa ini masuk ke pamor Junjung Derajat. Dengan dapur Cilamupeh yang memang seperti biasanya bahwa pamor-pamor bagus memang biasanya berada di keris-keris dengan dapur sederhana. Bolak-balik utuh. Dengan serat pamor atau pola pamor yang serapat ini terdapat keunikan. Keunikannya adalah jika biasanya junjung derajat saja atau junjung derajat yang biasa ditemui itu dia hanya dari bawah ke atas, terus. Tapi untuk keris ini memiliki kasus yang berbeda, yang membuat keris ini bisa dikatakan sebagai keris yang spesial karena ada pamor yang berlawanan pada bagian sepertiga atas dari kerisnya. Jadi setelah dia ada motif yang naik, lalu nampak dari atas terdapat motif yang turun hanya sampai sepertiga bilah atas, tidak sampai tengah. Untuk tengah dia masih bagus, masih runtut, dan juga ini. Dan yang membuat unik adalah ini terdapat di kedua belah sisi bilahnya, tanpa pamor yang terputus. Sisi kanan, sisi kiri. Nah, itu. Jadi saya pribadi menganggap keris ini cukup unik, cukup istimewa. Karena dari segi pembuatannya pasti rumit. Toh pun dia ada serat yang balik turun ke bawah, tapi serat yang dari sor-soran ini tetap menuju ke atas sampai dengan ujung. Untuk tangguh ini saya bisa mengatakan untuk tangguhnya ini masuk ke dalam tangguh Tuban Mojopahit ya. Nah, melihat pamorannya, ada beberapa pamor yang dia akodiat atau lebih tebal, dan juga untuk model gandek dan seraweannya, wadidangnya. Ini saya bisa masukkan ke tangguh Tuban Mojopahit. Tapi monggo, jika ada yang berpendapat lain, tidak masalah. Saya sangat terbuka dengan hal seperti itu. Jika memang ada yang bisa didiskusikan, boleh didiskusikan. Yang penting tidak terjadi debat kusir lah. Karena saya juga memahami bahwa di dunia perkerisan ini tidak ada orang yang pintar dan sangat masih banyak ilmu yang masih tidak mungkin bisa terserap oleh satu orang saja. Jadi baiknya kita sama-sama saling belajar, saling nguri-nguri budaya. Tidak ada yang saling menjatuhkan dengan berlandasan debat yang akan menjadi debat kusir seperti itu. Terlepas daripada itu semua, keris ini keris istimewa. Setidaknya bagi saya pribadi ini keris yang unik, istimewa, seperti itu. Tidak ada pamor yang terputus, dua belah sisinya nyambung, pamornya utuh. Demikian. Kita masuk ke sesi pengukuran ya. Kita akan coba ukur dan kita akan buktikan juga nanti pada bagian dedernya untuk melihat kondisi besi dan juga keasliannya. Untuk panjang bilah
Dia berada di 35,6, relatif normal. Lalu untuk panjang gonjo berada di 7,4 cm. Sebentar, saya akan coba buka dulu. Ini untuk leathernya. Rawit, bagus, rapi, padat banget kayunya. Dan ini untuk mendaknya, perak parijoto utuh. Dan ini akan saya perlihatkan untuk pesi. Pesi masih utuh, sangat utuh, masih orisinil. Korosinya juga korosi yang natural, normal. Panjangnya dia di 7 cm. Masih utuh sekali. Kondisi seperti ini untuk lubang gonjonya orisinil. Oke, seperti itu. Saya akan rapikan lagi, saya akan pasang lagi. Ya, begitu tadi untuk pengukuran dimensi. Dan untuk kali ini tidak ada sesi pemberian minyak karena keris ini sebenarnya sudah saya beri minyak khusus, di mana dia akan tampak basah walaupun sebenarnya tidak basah. Nah, ini untuk menjaga supaya keris tidak mudah kotor dan tidak mudah terkena karat. Walaupun sudah ada bibit-bibit karat sebenarnya, seharusnya sebelum saya beri minyak ini saya warangi terlebih dahulu. Tapi tidak apa-apa, karena saya mempertahankan warangan lama. Kecuali nanti dari sedulur-sedulur semua yang hendak ingin memahari keris ini lalu request untuk diwarangi terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Nanti sebelum saya kirim akan saya warangi terlebih dahulu. Jadi tanpa ada tambahan biaya, saya akan berikan warangi gratis, jasa warangi gratis untuk yang ingin memahari keris ini tentunya, supaya di saat dengan semua simpan kerisnya sudah bersih, sudah tinggal siap simpan saja dan dirawat sebagaimana mestinya saja. Begitu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa keris ini keris istimewa, tentunya untuk mahar sendiri juga akan mengikuti. Jadi jika keris istimewa juga akan maharnya juga pastinya juga akan cukup tinggi karena ada harga ada rupa. Untuk keris ini sendiri saya maharkan di angka 25.500.000. Tentunya monggo bagi jenengan yang ingin mengoleksi keris tilam mupih dengan pamor Junjung Derajat yang bisa dibilang terdapat keunikan tersendiri lah untuk segi pamornya. Monggo, tidak masalah, bisa hubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah tertera di bawah, atau bisa kunjungi di website resmi kami, ada di www.duniakeris.com. Di sana tentunya akan terdapat beberapa pilihan keris tentunya. Dan sebenarnya tidak hanya keris saja, di sana juga ada tombak, ada aksesoris keris yang mungkin jenengan baru cari aksesoris, bisa juga mampir. Monggo, jika nanti ada yang mungkin berjodoh atau ada yang srek di hati panjenengan, bisa langsung WhatsApp saya. Demikian untuk kesempatan kali ini, semoga bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih.
Rahayu, rahayu, rahayu.